Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memaparkan perkembangan bisnis kami dengan menggunakan kanvas model bisnis. Untuk produk yang kami gunakan pada kanvas model bisnis ini adalah keripik pisang lumer, seperti pada gambar yang tertera di layar. Untuk pemateri pada video ini akan saya sebutkan. Yang pertama ada Hanifia Syahana, lalu yang kedua ada Kintan Rahayu, yang ketiga ada Riri Ayu Sugiyarti, dan yang keempat Sabrina Untari. Selanjutnya masuk ke dalam latar belakang yang melatar belakangi adanya penciptaan keripik pisang lumer pada kanvas model bisnis ini. Ada dua latar belakang. Yang pertama, meluasnya dunia bisnis di setiap sektor. Ya, perkembangan dunia bisnis saat ini sangat meluas, dan untuk mempertahankan selera konsumen tersebut, para pebisnis diharuskan untuk berinovasi dan memutar otak untuk strategi ke depannya. Melihat referensi pada buku Manajemen Inovasi karangan Lestari, posisi perusahaan yang unggul berbanding lurus dengan keberhasilan inovasi tersebut dan berada dalam persaingan yang ketat. Dari pengertian tersebut, terciptalah produk keripik pisang lumer sebagai bentuk inovasi. Realisasi produk tersebut berdasarkan metode model bisnis kanvas. Keripik pisang menjadi pilihan produk kami dikarenakan bahan baku yang mudah ditemukan. Selain itu, memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh. Latar belakang yang kedua adalah kami mengembangkan bisnis keripik pisang dengan model kanvas. Produk awalnya kami hanya keripik pisang asin saja, tapi kami perdalam dan kembangkan menggunakan model kanvas dengan berinovasi menjadi keripik pisang lumer. Inovasi ini kami wujudkan pada bagian kanvas model bisnis, yaitu value proposition. Kami wujudkan dengan penambahan aneka rasa seperti coklat, tiramisu, stroberi, dan green tea. Selain itu, kami juga mengembangkan dari segi kemasannya dengan menggunakan standing pouch dan berlabel logo usaha kami. Selanjutnya masuk ke dalam manfaat dan tujuan. Di sini ada 2 poin. Untuk yang pertama, menjelaskan feedback yang diberikan konsumen. Jadi laporan ini menjelaskan bagaimana feedback para konsumen dalam membeli produk keripik pisang kami dan perbandingan peningkatan yang terjadi antara keripik pisang asin dan keripik pisang lumer yang kami kembangkan baru-baru ini. Untuk poin yang kedua adalah melihat keefektifan penerapan metode kanvas model bisnis. Jadi tujuan pengembangan bisnis ini adalah untuk melihat seberapa efektif penerapan pada metode bisnis model kanvas dari menciptakan inovasi bisnis baru. Hasil strategi pengembangan bisnis adalah penambahan varian rasa dan pembaharuan kemasan pada keripik pisang lumer. Bahasan selanjutnya yaitu model kanvas bisnis pada banana chip. Model bisnis memberikan manfaat pada perusahaan untuk memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan, melihat hubungan logis antara komponen-komponen bisnis sehingga dihasilkan suatu nilai bagi konsumen dan perusahaan. Poin yang pertama yaitu ada value propositions atau disingkat dengan VP. Usaha produk keripik pisang lumer menawarkan kepada konsumen dari segi varian rasa yang bermacam-macam, yaitu ada rasa coklat, stroberi, tiramisu, cappuccino, dan green tea. Yang tetap kami jaga kualitas bahan baku sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli produk cemilan ini. Selain itu, pada value propositions kami memperbarui dengan kemasan yang lebih aman, yaitu standing pouch Ziploc yang berfungsi agar makanan tidak terkena jamur karena keripik bertabur selai dari glaze. Lalu poin kedua ada customer segment. Dari adanya pengembangan bisnis yang sebelumnya hanya keripik pisang asin saja, lalu kemudian kami perbarui dengan berlumuri lelehan glaze. Minat konsumen lebih banyak berdatangan terutama dari kalangan anak-anak. Cita rasa gurih dan selai rasanya yang lumer membuat perpaduan yang unik jika dimakan. Poin ketiga yaitu ada channels atau disingkat dengan CH. Channels adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan produknya kepada pelanggan. Konsep produk sebenarnya sangat simpel, hanya bagaimana bisa menjangkau banyak pelanggan tetapi dengan promosi simpel di media sosial. Setelah kami uji coba pada produk keripik pisang dan dengan template simpel unik yang terdapat foto keripik pisang lumernya, kemudian dipromosikan lewat sosial media terutama WhatsApp,
membuat konsumen penasaran dan tertarik untuk mencoba makanan yang jarang dijual ini. Poin keempat ada Customer Relationship atau disingkat dengan CR. Customer Relationship menggambarkan jenis hubungan yang dibangun oleh produk Banana Chip dengan pelanggan. Personal Assistant adalah hubungan yang menggambarkan interaksi antara pelanggan dan karyawan perusahaan yang melayani pelanggan. Banana Chip sempat beberapa kali melakukan interaksi langsung dengan konsumen anak-anak dengan cara mengajak mereka untuk melihat proses pembuatan keripik pisang lumer dan mencoba produk yang kami buat tersebut. Hal ini dilakukan untuk menguji coba rasa apakah sudah sesuai dengan beberapa orang. Selain itu juga memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa produk yang kita buat ini aman dan sehat. Poin kelima yaitu revenue streams. Menurut Hong dan Fauvel, revenue streams menggambarkan uang yang dihasilkan UMKM dari masing-masing segmen pelanggan. Sumber penerimaan usaha Banana Chip berasal dari penjualan keripik pisang. Pendapatan yang dihasilkan berasal dari pelanggan dengan 1 kali pembayaran. Total penerimaan rata-rata dari hasil penjualan produk keripik pisang lumer Banana Chip sebesar 345.000 termasuk pemasukan kotornya. Dari penerimaan tersebut, kewirausahaan ini mampu menghasilkan laba yang cukup menguntungkan. Poin keenam yaitu Key Resource. Key Resource menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan Banana Chip. Yang digunakan di usaha ini adalah sumber daya manusia berupa tenaga kerja dan peralatan produksi keripik pisang. Sumber daya manusia yang terdiri dari 6 orang. 1 orang mencari bahan baku pisang dan topping rasa, lalu 4 orang bertindak sebagai produksi sekaligus melakukan penjualan. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan seperti kompor, gas, panci, mangkok stainless steel, baskom, spatula, dan minyak goreng. Poin ketujuh yaitu key activities. Aktivitas produksi yaitu memberikan rasa yang berbeda pada keripik pisang yang akan dijual. Setelah proses pencampuran rasa dan pengeringan, selanjutnya proses pengemasan hingga produk siap dijual. Poin ke-8 yaitu key partnership. Key partnership mendeskripsikan adanya sebuah partner dalam model bisnis. Pada Banana Chip, membentuk relasi dengan konsumen lain untuk meluaskan produk kami dengan cara mulut ke mulut atau testimoni. Lalu untuk poin terakhir yaitu cost structure. Dalam bahasan ini membahas mengenai semua biaya yang timbul pada sebuah bisnis saat menjalankan bisnis dengan model kanvas. Pengembangan produk Banana Chip adalah inovasi produk keripik pisang dengan penambahan aneka rasa seperti coklat, cappuccino, tiramisu, stroberi, dan green tea yang terbuat dari pisang kepok khas Lampung. Untuk membuat keripik pisang lumer ini sendiri membutuhkan 2 batang coklat untuk setiap rasa seperti rasa coklat, cappuccino, tiramisu, stroberi, dan green tea. Untuk pembuatannya, coklat perlu dilelehkan terlebih dahulu. Coklat batang yang akan dilelehkan harus dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong, bagi menjadi 2 bagian. Setelah itu, masukkan coklat yang sudah dipotong-potong ke dalam mangkuk. Beri sedikit minyak agar nanti tidak menggumpal. Proses pelelehan coklat dilakukan di bagian mangkuk di atas air mendidih. Aduk hingga meleleh sempurna. Setelah coklat sudah meleleh dengan sempurna, tuangkan coklat ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Tuang keripik pisang sedikit demi sedikit agar coklat tercampur dengan sempurna. Diamkan beberapa menit. Setelah dingin, kemas keripik pisang lumer ke dalam standing pots. Setelah itu, produk keripik pisang lumer siap dijual dengan harga 5.000 per pots. Selanjutnya yaitu pengembangan aspek SDM dan produksi. Pembahasan dalam aspek sumber daya manusia ialah menyangkut tentang kebutuhan tenaga kerja dari usaha yang dijalankan yang terdiri atas keahlian dan pengalaman. Pengembangan aspek sumber daya manusia di usaha keripik pisang lumer ini yaitu mempunyai 6 orang pekerja, terdiri dari pemilik, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, penyediaan bahan produksi, dan manajer distribusi. Selanjutnya kita masuk pada pengembangan aspek pemasaran.
di mana dalam bisnis Banachip mengembangkan aspek pemasaran dari segi 4P, yaitu yang pertama produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, yang keempat promotion atau promosi. Kita bahas satu persatu mulai dari produk. Produk Banachip yang sebelumnya keripik pisang rasa asin atau biasa kita sebut original, kini diperbaharui dengan tampilan rasa produk yang berbeda. Kami mengembangkan dengan 5 varian rasa seperti coklat, tiramisu, strawberry, cappuccino, dan green tea. Dengan kemasan Ziplock, kami pilih untuk tetap menjaga kualitas produk. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan aspek keuangan, di mana pada pengembangan aspek keuangan ada 4 poin yang akan dipaparkan. Yang pertama mengenai buku persediaan bahan baku, yang kedua laporan penjualan, yang ketiga arus kas, yang keempat laporan laba rugi. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu mengenai buku persediaan bahan baku. Dapat dilihat oleh teman-teman, ini merupakan bahan baku yang kita butuhkan selama proses produksi pada bulan Desember tahun 2022. Yang pertama, pada tanggal 3 kami membeli keripik pisang sebanyak 1 kg seharga Rp50.000. Lalu coklat batang sebanyak 5 rasa dengan harga Rp50.000. Pada tanggal 4 kami membeli stiker logo sebanyak 54 pieces seharga Rp10.000. Pada tanggal 10 kami membeli pouch sebanyak 50 pieces dengan harga Rp12.000. Pada tanggal 11 kami membeli minyak sayur seperempat dengan harga Rp5.000. Pada tanggal 13 kami membeli coklat batang sebanyak 5 rasa dengan harga Rp50.000. Lalu keripik pisang 1,5 kilo seharga Rp75.000. Pada tanggal 14 kami membeli stiker logo sebanyak 54 pieces seharga Rp10.000. Dan tanggal 17 kami membeli pouch sebanyak 50 pieces dengan harga Rp14.000. Nah, itu merupakan bahan baku yang kita butuhkan selama proses produksi. Totalnya yaitu Rp276.000. Selanjutnya, kita masuk pada poin kedua, yaitu laporan penjualan. Berikut laporan penjualan Banachip keripik pisang aneka rasa bulan Desember tahun 2022. Kami membuka 2 PO, yang PO pertama yaitu pada tanggal 12, PO kedua yaitu pada tanggal 18. Pada PO ke-1 kami menjual Banachip coklat sebanyak 8 pouch, Banachip tiramisu sebanyak 6 pouch, Banachip strawberry sebanyak 5 pouch, Banachip green tea sebanyak 7 pouch, Banachip cappuccino sebanyak 5 pouch. Total Banachip keripik pisang yang kita jual yaitu sebanyak 33 pouch dengan harga Rp5.000. Maka hasil penjualan yang kita dapatkan sebanyak Rp165.000 pada PO yang pertama. Lalu pada PO yang kedua, kami menjual Banachip coklat sebanyak 10 pouch, Banachip tiramisu sebanyak 6 pouch, Banachip strawberry sebanyak 5 pouch, Banachip green tea sebanyak 7 pouch, Banachip cappuccino sebanyak 6 pouch. Maka total penjualan Banachip keripik pisang aneka rasa pada PO yang kedua yaitu sebanyak 34 pouch dengan harga Rp5.000. Maka hasil penjualan pada PO kedua sebanyak Rp170.000. Selanjutnya poin keempat, laporan laba rugi. Berikut merupakan laporan laba rugi Banachip keripik pisang aneka rasa pada bulan Desember tahun 2022. Terdapat keterangan yaitu penjualan. Hasil penjualan Banachip sebanyak Rp239.000. Lalu biaya. Terdapat biaya gas sebanyak Rp25.000. Maka Rp239.000 dikurangi Rp25.000 sama dengan Rp214.000. Itu merupakan laba bersih dari hasil penjualan Banachip keripik pisang aneka rasa pada bulan Desember tahun 2022. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang arus kas. Berikut arus kas Banachip keripik pisang aneka rasa pada bulan Desember tahun 2022. Dapat dilihat oleh teman-teman pada layar, terdapat kolom nomor, tanggal, uraian, debit atau pemasukan, kredit atau pengeluaran, dan saldo. Nah, pada tanggal 3 terdapat pemasukan dari modal awal sebanyak Rp180.000. Maka
saldo pada tanggal 3 yaitu sebanyak 180.000. Lalu terdapat pengeluaran dari keripik pisang sebanyak 50.000 dan coklat batang sebanyak 50.000. Maka saldo pada tanggal 3 sebanyak 80.000. Pada tanggal 4 terdapat pengeluaran dari stiker logo sebanyak 10.000. Maka total saldo pada tanggal 4 sebanyak 70.000. Lalu pada tanggal 10 terdapat pengeluaran dari pouch sebanyak 12.000. Maka total saldo pada tanggal 10 sebanyak 58.000. Pada tanggal 11 terdapat pengeluaran dari minyak sayur sebanyak 5.000, maka total saldo pada tanggal 11 sebanyak 53.000. Pada tanggal 12 terdapat pemasukan dari hasil penjualan PO ke-1 sebanyak 165.000, maka total saldo pada tanggal 12 yaitu sebanyak 218.000. Lalu pada tanggal 13 terdapat pengeluaran dari coklat batang sebanyak 50.000, lalu keripik pisang sebanyak 75.000, maka saldo pada tanggal 13 sebanyak 93.000. Selanjutnya pada tanggal 14 terdapat pengeluaran dari stiker logo sebanyak 10.000, maka saldo pada tanggal 14 sebanyak 83.000. Pada tanggal 17 terdapat pengeluaran dari pouch sebanyak 14.000, maka saldo pada tanggal 17 sebanyak 69.000. Lalu pada tanggal 18 terdapat pemasukan dari hasil penjualan PO kedua yaitu sebanyak 170.000, maka saldo pada tanggal 18 sebanyak 239.000. Nah, pada hari Minggu tanggal 18 Desember, Banachip closing penjualan yaitu dengan saldo sebanyak 239.000. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan bisnis ini pada Banachip dilakukan selama 3 minggu berdasarkan bisnis model kanvas. Hal yang dapat kita ambil dari kegiatan ini adalah menciptakan mental kewirausahaan sejak muda dan bagaimana kita menerima saran dan kritik dari para konsumen serta bagaimana caranya kita menanggapi saran serta kritik tersebut. Sekian presentasi dari video kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.